Baik, kita lanjut masuk ke perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. Jadi kemarin kalau kalian sudah mengerjakan tugas yang Ibu minta, yaitu menuliskan tabel dari sudut istimewa. Nah, kita nanti akan temukan perbandingan nilai dari sin dan cos dulu deh. Untuk sin dan cos 0, 30, 45, 60, dan 90. Nah, ini adalah sudut-sudut istimewa yang bisa kita dapatkan dari segitiga siku-siku. Nah, untuk sin 0 itu berarti nilainya 0. Untuk sin 30 nilainya setengah. Setengah akar 2, lalu setengah akar 3, dan 1. Nah, untuk cos nilainya, untuk cos 0 derajat nilainya 1, cos 30 setengah akar 3, di sini setengah akar 2, lalu di sini setengah, dan di sini nilainya 0. Nah, dari sini nanti kita akan mendapatkan relasi atau hubungan. Contohnya deh, Ibu masuk ke sin 30, ternyata nilainya itu sama dengan cos 60. Nah, atau kita coba di cos 90, ternyata nilainya bisa sama dengan sin 0. Nah, ini adalah relasi di kuadran pertama, relasi nilai dari trigonometri pada kuadran pertama. Nah, kalau kita coba jabarkan, ternyata sin 30 atau cos 60 ini dulu deh. Ternyata 60 itu adalah 90 dikurang 30. Gitu kan? Nah, ternyata sin 30 itu sama dengan cos 90 dikurang 30. Nah, ini dia hubungannya. Nah, nanti hubungan-hubungan seperti ini masih di kuadran pertama ya, karena 90 dikurang sebuah sudut. Nah, pasti dia ada di kuadran pertama. Nah, nanti untuk di kuadran kedua, di kuadran ketiga, dan kuadran keempat, itu juga perbandingan-perbandingan seperti ini, itu juga bisa kita dapatkan. Nah, ini adalah sebab kenapa kita belajar perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. Itu ya. Oke, sekarang kita coba belajar dulu kuadran itu apa. Nah, kalau Ibu gambarkan koordinat kartesius, nah koordinat kartesius itu kan berarti kita punya sumbu X dan sumbu Y. Nah, lalu di sebelah sini berarti min X, dan di bawahnya berarti min Y. Nah, kalau ini sebuah lingkaran, berarti koordinat kartesius ini membagi lingkaran ini 4 sama besar, gitu ya. Nah, untuk di kuadran pertama, itu adalah kuadran dari 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Makanya kita mulai 0 derajatnya itu dari sini, sampai dengan 90 derajat. Dari 0 sampai dengan 90 derajat, itu kita sebut sebagai kuadran 1. Kuadran pertama, yaitu dari 0 sampai dengan 90 derajat. Oke. Untuk 0 sampai dengan 90 derajat, nilai X dan nilai Y-nya itu positif. Makanya, untuk perbandingan trigonometri, baik itu sin, cos, dan tan, jadi Ibu hanya pakai 3, selebihnya nanti kalian cari sendiri ya. Untuk sin, cos, dan tan, karena kita pakainya X per Y per X per R, atau Y per R nanti, maka semua perbandingan trigonometri pada kuadran pertama itu nilainya positif. Gitu ya. Nah, lanjut kita ke kuadran kedua. Nah, kuadran kedua berarti kalau dari sini 0 sampai 90 derajat, berarti kuadran kedua 90 sampai dengan 180 derajat. Berarti di sini nilainya 180 derajat. Nah, ini yang kita sebut sebagai kuadran kedua, yaitu dari 90 derajat sampai dengan 180 derajat.
Oke, kalau kita ingat kembali tentang segitiga deh, ini ibu gambarnya di sini, jangan di sini. Segitiga pada kuadran pertama itu ya. Nah ini, dan sudut tetanya itu ada di sini. Berarti nilai x-nya kan di sini, nilai y-nya di sini, dan nilai r-nya di sini. Nah, kita sepakat kemarin sin tetanya itu kan y per r, sin demi gitu ya, y per r. Lalu cos tetanya berarti cos sa per mi, x per r. Lalu tan tetanya berarti d per sa, berarti y per x. Nah, kita lihat di kuadran kedua. Nilai y-nya itu bernilai positif, tapi x-nya itu bernilai negatif. Maka semua yang punya min x nanti nilainya akan negatif. Berarti nanti untuk cos dan tan nilainya nanti akan bernilai negatif. Berarti hanya sin-nya yang bernilai positif. Maka di kuadran kedua, nilai yang positif itu hanya sin. Itu ya. Oke, kita masuk ke kuadran ketiga. Kuadran ketiga. Kuadran ketiga itu berarti dari 180 derajat sampai dengan, oke, berarti kalau kita di sini 180 ke bawah berarti 270 derajat. Jadi di sini nilainya 270. Oke. Untuk kuadran ketiga yang nilainya untuk kuadran ketiga berarti nilai x dan y-nya itu negatif. Kedua-duanya itu nilainya negatif. Berarti kalau kita lihat sin-nya itu kan y per r. R itu kan sisi miring. Dimana kalau misalnya dikuadratkan berarti nanti hasilnya positif, maka r itu akan selalu positif. Maka y per r, y-nya nilainya negatif. Negatif per positif, maka untuk nilai sin-nya nanti akan bernilai negatif. Begitupun dengan cos. Maka satu-satunya yang bernilai positif di sini, di kuadran ketiga, itu hanya nilai tan. Jika dilihat dari 3 perbandingan sudut ini ya. Karena dia y per x, di mana y-nya pada kuadran ketiga itu min. Min y per x-nya juga min. Berarti untuk di kuadran ketiga, nilai dari tan-nya itu positif. Hanya nilai tan. Oke, kita lanjut ke kuadran keempat. Kuadran keempat. Berarti kalau kuadran keempat kita mulai dari 270 derajat sampai dengan berapa ini? Berarti kalau di sini 270, kita tambahin lagi, berarti jadi 360 derajat. Berarti kuadran keempat dari 270 derajat sampai 360 derajat. Oke, kita lihat sekarang untuk di kuadran keempat yang bernilai positif itu x dan bernilai negatif itu y-nya. Oke, berarti di sini yang berhubungan dengan min y dia akan bernilai negatif. Kalau kita lihat di sini berarti sin y-nya, sin tetanya itu sama dengan y per r. Berarti karena y-nya itu bernilai negatif, maka sin-nya nanti akan negatif. Begitupun dengan tan-nya juga. Nah, berarti satu-satunya yang bernilai positif di kuadran keempat itu hanya cos-nya saja. Nah, itu kalau kita lihat dari 3 perbandingan sudut ini ya. Sin, cos, dan tan. Selebihnya untuk 3 sudut yang lainnya, Ibu minta kalian cari sendiri. Oke?